Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julanti dengan NIM D022203. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu tugas 5 etika profesi. Langsung saja. Baik, studi kasus yang saya ambil yaitu peniruan produk dalam bisnis e-commerce. Studi kasus ini tentang sebuah dua perusahaan kecil dan sebuah perusahaan besar. Terus perusahaan kecil ini menjual sebuah produk dan produk itu laris, dan perusahaan besar ini meniru produk tersebut tanpa meminta izin pada perusahaan kecil tersebut. Jadi contohnya sebuah toko kecil dan toko besar. Terus toko kecil ini menjual tas yang unik dan tas itu laris, dan perusahaan besar meniru tas produk-produknya tanpa meminta izin pada toko kecil tersebut, dan toko kecil tersebut merasa dirugikan. Yang kedua, pelanggaran UU Hak Cipta. Di sini menjelaskan perusahaan besar membuat tiruan produk tanpa izin dari desain asli perusahaan kecil, melanggar hak cipta perusahaan kecil. Di sini contohnya seperti perusahaan ini membuat sebuah tas, tapi hasil tiruan dari perusahaan kecil tersebut, dan dia juga meniru tanpa izin dari perusahaan kecil tersebut, dan ini melanggar hak cipta perusahaan kecil. Selanjutnya, pelanggaran hukum hak IT, penjualan produk tiruan secara online. Di sini lagi-lagi penjualan produk tiruan secara online atau produk palsu yang dijual secara online. Ini melanggar UU ITE karena melibatkan pengguna informasi elektronik tanpa izin, atau dia menggunakan informasi elektronik tanpa sepengetahuan. Selanjutnya, pasal yang dilanggar. Yang pertama, UU Hak Cipta, Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Pasal 9, pelanggaran hak cipta atas karya tanpa izin. Yang kedua, UU ITE, Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Pasal 28, penyalahgunaan sistem elektronik dan atau informasi. Selanjutnya, sanksi yang akan diberikan. Yang pertama, denda. Pelaku pelanggaran bisa didenda. Di sini denda ini biasanya bervariasi tergantung pada tingkat yang dilakukan seseorangnya. Langkah-langkah mematuhi UU. Yang pertama, pendidikan karyawan. Ajarkan kepada karyawan tentang pentingnya menghormati hak cipta dan menjaga keamanan data pada pelanggan. Yang kedua, periksa konten. Pastikan semua konten yang digunakan oleh perusahaan adalah ilegal dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Yang ketiga, lindungi data. Selalu pastikan data pelanggan dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan. Yang terakhir, sistem keamanan. Pasang sistem keamanan elektronik untuk melindungi data perusahaan dari serangan cyber. Baik, selanjutnya saya mengambil kesimpulan, yaitu tentang Undang-Undang Hak Cipta, UU Hak Cipta, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIT) bagi saya sangat penting dalam bisnis online.
Karena kasus seperti itu menunjukkan betapa pentingnya melindungi karya dan produk dari peniruan ilegal. UU Hak Cipta itu membantu kita melindungi karya asli dari peniruan tanpa izin. Berarti kita harus memiliki prosedur yang baik untuk membuktikan kepemilikan dan mengambil tindakan hukum. UU ITE memberikan aturan untuk perlindungan di dunia digital. Ini mengajarkan kita cara menggunakan teknologi secara etis dan melindungi informasi kita dari penyalahgunaan. Mengapa penting? Karena untuk memastikan bahwa bisnis kita berjalan dengan benar dan etis, saya berkomitmen untuk tetap belajar dan menerapkan pengetahuan ini dalam praktis bisnis saya di masa depan. Tadi paparan saya tentang tugas 5 etika profesi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.